Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi bab 3 yaitu tentang pewarisan sifat. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan awali materi tentang pewarisan sifat. Apa sih pewarisan sifat? Pewarisan sifat yang pertama adalah tentang materi genetik. Yang kedua tentang hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat, dan yang ketiga tentang kelainan genetika. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi genetik. Kita awali pembahasan kita pada pembelajaran hari ini tentang materi genetik. Apa sih materi genetik? Di mana kita bisa melihat atau menemukan materi genetik? Coba perhatikan gambar pada slide berikut ini. Kalian masih ingat apa tentang hierarki kehidupan? Hierarki kehidupan dimulai dari unit terkecil pada makhluk hidup yaitu sel. Sel dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan dengan jaringan yang lain akan membentuk yang namanya organ. Organ dengan organ yang lain akan membentuk yang namanya sistem organ dan jadilah individu. Coba kita lihat pada jaringan kulit berikut ini. Pada jaringan kulit, jika kita perbesar, maka yang kita tampak di sini adalah sel. Kita ingat kembali apa saja sih organel dalam sel atau penyusun dalam sel. Yang menentukan kehidupan dalam sel itu adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapatlah yang namanya kromosom. Kromosom ini bentuknya adalah double helix. Double helix itu ada dua lengan. Satu lengannya disebut dengan kromatid. Jika dua maka namanya kromosom atau lengan kromosom. Jadi terdiri dari dua lengan. Dalam kromatid ini terbentuk yang namanya kromatin atau benang-benang kromosom. Di dalam benang kromosom ini terdapat yang namanya DNA. Nah, DNA ini terdiri pada protein histon. Nah, materi genetik di sini adalah asam nukleat. Asam nukleatnya ada dua. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik acid, dan yang kedua adalah RNA atau ribonukleik acid. Nah, inilah yang membawa materi genetik atau kita sebut sebagai gen. Jadi gen di dalam DNA ini dia yang berperan dalam membawa materi genetik yang berasal dari orang tua kita. Misalkan ayah kita rambutnya lurus, ibu kita rambutnya keriting. Ternyata anaknya ada rambutnya yang lurus, ada yang rambutnya keriting. Lah, perbedaan di sini ini ditentukan oleh materi genetik. Yang kedua, apa sih peranan materi genetik? Apakah ini sangat berperan sekali dalam kehidupan? Coba kalian perhatikan bentuk cuping telinga kalian di depan kaca. Atau kalian raba, bagaimana bentuknya, terpisah atau melekat. Bagaimana sih bentuk yang terpisah atau melekat? Coba perhatikan gambar pada slide yang ditampilkan. Nah, di sini ada gambar 3.7, ada tipe perlekatan cuping telinga. Yang pertama adalah terpisah. Terpisah jadi bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah melekat. Jadi dari bawah ini langsung pada kulit. Ya, beda kan ya antara yang terpisah dengan yang melekat. Coba nanti kalian cari apakah pada ayah kalian atau ibu kalian atau saudara kalian cuping telinganya melekat atau terpisah. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, dalam istilah pewarisan sifat ada beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat dominan. Apa sih sifat dominan? Sifat dominan adalah sifat yang menutupi sifat yang lain. Contohnya cuping terpisah. Nah, di sini dilambangkan dengan gen G besar G besar. G besar G besar ini artinya adalah sifatnya dominan, yaitu dia menutupi sifat yang lain. Kalau di sini G besar adalah cuping terpisah, maka dia akan menutupi cuping yang melekat. Gen G besar kita sebut sebagai homozigot dominan. Kenapa dominan? Karena dia menutupi sifat yang lain, jadi dia dilambangkan dengan huruf besar. Ya, homo karena di sini dia sama, G besar G besar.
Tapi jika misalkan gennya yang di situ adalah G besar G kecil, maka kita sebut sebagai heterozigot dominan. Jadi ada homozigot dominan, ada heterozigot dominan. Yang kedua adalah sifat resesif. Sifat resesif adalah sifat yang ditutupi oleh sifat yang lain. Contohnya cuping melekat. Pada cuping melekat, gennya adalah G kecil, G kecil. Nah, di sini dilambangkan dengan huruf kecil. Kalau huruf kecil, maka artinya dia adalah resesif. Homozigot resesif. Jadi sifat yang ditutupi oleh sifat yang lain. Yang muncul adalah yang G kecil, G kecil. Alela. Alela adalah variasi atau bentuk dari suatu gen. Contohnya dalam hal ini adalah gen G besar dan G kecil. Itu adalah kita sebut sebagai alela. Yang berikutnya adalah fenotip. Fenotip adalah ekspresi dari gen yang tampak oleh mata. Contohnya bentuk cuping telinga, bentuk warna, bentuk muka, ada oval, ada lonjong. Terus warna kulit ada yang langsat, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Itu adalah namanya fenotip, jadi ekspresi dari gen yang tampak oleh mata. Yang berikutnya adalah genotip. Genotip apa? Keseluruhan informasi genetik dari individu yang mengendalikan setiap fenotip. Misalkan di sini genotipnya G besar, maka fenotip yang muncul nanti adalah cupingnya terpisah. Kalau misalkan genotipnya G kecil, maka nanti yang muncul fenotipnya adalah cupingnya melekat. Itu artinya genotip dan fenotip. Perbedaan dari genotip dan fenotip. Selanjutnya, ayo kita lakukan aktivitas 3.2 berikut. Aktivitas 3.2 yaitu mengidentifikasi kromosom laki-laki dan perempuan. Perhatikan gambar 3.8. Gambar 3.8 menunjukkan foto dari kromosom yang menyusun sel tubuh atau sel somatik dan kromosom yang menyusun pada sel kelamin atau sel gamet. Kalian masih ingat tentang materi pada bab 1 yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua, pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Berapa jumlah kromosomnya? Yaitu diploid atau 2N. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel gamet atau sel organ reproduksi. Ini secara meiosis ya, berapa jumlah kromosomnya yaitu N atau haploid, jadi setengahnya, setengah dari kromosom pada sel-sel tubuh. Kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Dari kariotip tersebut, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapakah jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia? Yang kedua, apakah kromosom-kromosom tersebut berpasangan? Yang ketiga, adakah perbedaan kromosom penyusun tubuh perempuan dan laki-laki? Kalau ada, apa bedanya? Silakan kalian baca pada buku kalian. Yang berikutnya, berapa jumlah kromosom pada sel gamet? Dan yang terakhir, apakah kromosom sel sperma dan sel ovum dalam keadaan berpasangan? Silakan kalian tulis jawaban kalian pada buku tugas atau pada buku IPA. Selanjutnya, coba perhatikan bagaimana cara menulis kromosom. Penulisan yang pertama adalah penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan huruf XY. Jadi lambangnya adalah lambang XY, X besar Y besar. Sedangkan penulisan kromosom kelamin atau gonosom perempuan ditulis dengan huruf XX. Coba perhatikan gambar berikut. Parental atau induk, misalkan ini orang tua. Orang tua ada lambang yang seperti ini, lambang gonosom atau kromosom kelamin. Lambangnya jika laki-laki, maka dia bentuknya bulat, ada tanda panah. Tanda panah ini kalau zaman dulu itu dimisalkan seperti orang laki-laki yang suka berperang.
suka berperang kan membawa panah. Jadi bentuknya seperti ini, lebih mudah mengingat ya. Jadi kalau laki-laki ada panahnya karena dia suka berperang. Sedangkan kalau yang ibunya ini dilambangkan dengan tanda plus. Lah tanda plus ini katanya dulu karena orang wanita itu suka bercermin, suka berdandan, berias, maka lambangnya seperti ini. Ini hanya untuk mengingat saja bagaimana kalian mudah, oh induk yang laki-laki seperti ini, yang perempuan seperti ini. Kalian lihat di sini ada 22AA plus XY. Ya, 22AA. Nah, ini kan berarti sel somatisnya. Yang ini adalah sel gametnya. Terus, berarti nanti dia masih 2N. Selanjutnya yang perempuan 22AA plus XX. Maka gamet yang mungkin muncul dari parental ini adalah yang pertama. Untuk 22AA maka dia akan setengahnya. Jadi 22A plus X. Karena kemungkinan yang muncul gametnya adalah X. Terus yang kedua 22A plus Y. Jadi dari parental induk yang laki-laki ini bisa dua kemungkinan. Gamet yang keluar atau yang berpasangan nanti yaitu X atau Y. Sedangkan pada perempuan ini adalah 22A plus X. Kenapa cuma X saja? Karena di sini sama. Dia adalah XX. Jadi kemungkinan yang muncul ya hanya X saja. Maka nanti kemungkinan anaknya atau filial atau anak yang pertama adalah jika X ini bertemu dengan X, ya, maka nanti kemungkinan anaknya adalah perempuan. Maka kromosomnya adalah 22AA plus XX. Jika nanti kromosom atau gamet yang berpasangan ini adalah yang Y, maka nanti filial atau anaknya yaitu 22AA plus XY. Maka nanti anaknya berkelamin laki-laki. Maka di sini yang berperan penting menentukan anak itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan adalah dari ayah. Karena ayah yang membawa gen XY. Sedangkan ibu yang membawa gen X. Jadi seperti itu. Dalam proses pewarisan sifat, induk atau orang tua disebut dengan parental. Parent, ya, parent itu kan orang tua. Jadi kita tuliskan di sini adalah parental atau induknya. Sedangkan keturunan atau anaknya disebut sebagai filial atau anak dilambangkan dengan F. Nanti hal ini sangat penting sekali ketika kita akan membahas tentang pewarisan atau hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Jadi kalian harus mengingat-ingat dulu bagaimana penulisannya, lambangnya, parental itu apa, gamet itu apa, filial itu apa. Jadi supaya gampang pada materi berikutnya. Selanjutnya, apa tagihan pada materi yang telah kita bahas pada PJJ kali ini? Yang pertama yaitu, ayo kita lakukan kegiatan 3.1. Mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga. Apa yang kamu lakukan pada kegiatan ini? Kamu akan mengidentifikasi ciri apa saja yang ada pada anggota keluargamu. Masing-masing ciri tersebut dikode oleh suatu gen yang terkandung dalam DNA. Apa yang kamu perlukan? Foto anggota keluarga atau di sini tanpa sertakan foto tidak apa-apa. Jelas kalian nanti akan mengamati perbedaan kalian pada masing-masing anggota keluarga, bisa ayah, ibu, kakak atau adik kalian. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama, buatlah kelompok dengan anggota 4 orang. Karena di sini kita masih PJJ ya, masih daring, maka cukup dengan teman sebangkunya dulu saja. WA kalian berpasangan dengan siapa, kalian bekerja sama dengan siapa, satu anak saja cukup. Teman sebangku boleh, yang penting masih teman sekelas ya. Jadi nanti kalian sertakan nama teman yang diamati siapa. Nama teman siapa, terus yang kedua perhatikan anggota keluarga masing-masing. Tuliskan pada tabel yang disediakan ciri apa saja yang dapat kamu temukan pada anggota keluargamu. Jadi kalian buat tabel seperti ini.
kalian tuliskan pada pada buku tugas kalian saja. Jadi yang pertama tadi tugasnya kalian menjawab pertanyaan yang pada slide yang awal tadi ya, tentang kromosom. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Terus yang kedua yaitu aktivitas 3.7 mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga. Kalian sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang ada pada keluarga kalian. Yang pertama nomor cirinya ayah, ibu, kakak, kamu sendiri di sini, adik atau kakak. Kalau tidak punya tidak usah. Ya, yang sesuai dengan yang ada. Jadi kalian amati mulai dari warna kulit. Apa acuannya? Kalian bisa melihat pada tabel 3.8. Warna kulit. Warna kulit ini bisa pilihannya ada kuning langsat, putih, sawo matang, atau hitam. Kalian pilih yang mana kamu tuliskan di tabel identifikasi. Bentuk wajahnya bulat atau lonjong. Ukuran mata bulat atau sipit. Postur tubuh tinggi, gemuk, pendek, kurus. Silakan kalian tulis. Perlekatan cuping telinga tadi sudah kita bahas. Bagaimana bedanya, mana yang melekat, mana yang terpisah. Warna iris mata coklat, hitam, biru, atau kuning. Nah, ini kalau misalkan kalian ada keturunan dari bule ya, agak biru misalkan, tulis saja di sini. Wah, matanya biru, berarti ini ada indo-indonya. Terus ketebalan alis, nah ini tebal atau tipis, bentuk hidung, mancung, pesek atau tidak mancung, bentuk rambut, lurus, bergelombang, ikal atau keriting, kemampuan menyatukan lidah membentuk huruf O. Nah, ini bisa atau tidak? Contohnya seperti ini. Nah, ini berarti kita bisa menyatukan lidah. Nah, intinya bisa. Ada yang tidak bisa. Jadi kalian bisa mengamati diri kalian sendiri-sendiri. Terus lekukan pada pipi saat senyum atau lesung pipi. Ini jika punya, ya. Dulu katanya kalau masih bayi, ini pipinya dikasih bawang merah supaya ada lesungnya. Itu kan berarti hanya mitos saja ya, nggak perlu percaya. Nanti kalau kalian punya anak, kalian tekan-tekan pipinya, kasihan nanti malah menangis. Ini terus yang berikutnya kebiasaan penggunaan tangan. Ini ada kidal atau enggak, kanan atau kiri lah, itu juga keturunan juga ya. Bintik-bintik pada muka, ini ada atau tidak? Bintik-bintik pada muka. Kalau tidak ada, tulis saja tidak ada. Jenis ibu jari ada yang lurus, ada yang bengkok. Ada yang bisa melengkung ya jarinya. Jadi ibu jarinya ada yang bisa melengkung, ada yang tidak. Kalau biaya ini berarti yang lurus. Kalau yang bengkok itu biasanya ini sampai ke belakang seperti ini. Jadi sampai ke belakang ini biasanya melengkung. Kalau ini kan berarti lurus. Nah, silakan kalian tuliskan di sini. Ini jadi pilihlah satu teman sebangkumu atau sekelas untuk mengerjakan tugas berikut. Jadi di sini kalian nggak perlu menuliskan temannya hanya pada ini yang kamu diskusikan ini. Nanti ada diskusi dengan temannya. Nanti kamu bisa via WA dengan temannya. Tulis identitas temanmu ya. Kerjakan di buku tugas IPA dan upload hasil foto hasil pekerjaan di Google Classroom. Dan nanti Biayu buatkan folder pada Google Classroom tentang tugas pada materi pagi ini. Ini anak-anak ya. Jadi ini yang bisa Biayu sampaikan untuk awal pembelajaran tentang pewarisan sifat. Jika ada yang kesulitan, silakan ditanyakan via Japri boleh atau di grup boleh. Karena nanti materinya masih banyak tentang pewarisan sifat. Jadi kalian harus tahu dasarnya dulu tentang istilah-istilah yang penting dulu dalam pewarisan sifat. Jadi sekian, Biayu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.